Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mereka Siapa. Nah, di segmen Mereka Siapa kali ini gue mau ngebahas tentang dua pahlawan badut yang dipanggil ke isekai dari anime Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Ya ini semua sih karena requestan lu pada ya, jadi ya udahlah gue penuhin kan gitu requestan lu pada. Buat lu yang pengen ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah cuy, daripada gue banyak bacot nih, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Pertama-tama kita bahas si badut Tomoki dulu nih. Tomoki adalah murid SMA yang dipanggil ke isekai sama si Dewi Bak. Dia dipilih karena ketampanannya yang emang bisa dibilang ganteng sih, gue akuin itu. Pada masa SMA, dia mengalami pembulian karena wajahnya yang terlalu ganteng dan juga karena dia yang gak bisa berurusan sama cewek. Makanya pas dilempar ke isekai dan dikasih kekuatan charm, ya dia jadi kayak sekarang gitu sifatnya. Dan itu hal yang wajar untuk ukuran orang yang selalu dibully. Terus tiba-tiba disukain sama banyak orang, ya jadilah gitu kan sosok kayak Tomoki. Gue yakin lu pada juga bakal kayak Tomoki kalau ada di posisinya Tomoki. Kenapa gue bisa bilang gitu? Coba kita ambil sudut pandangnya Tomoki. Tomoki dibenci sama semua orang, ditambah dia itu otaku. Terus dipanggil ke isekai dan dikasih kekuatan. Sebagai seorang otaku atau wibu yang udah pernah baca cerita isekai, udah pasti dong Tomoki mikir kalau dia adalah manusia terpilih. Karena dipanggil ke isekai dan dikasih kekuatan sama si Dewi. Terus dia juga nggak tahu kalau ada orang kayak Makoto yang juga dipanggil ke isekai. Dan hal itu ngebuat Tomoki mikir kalau dia adalah yang terkuat karena dia yang dipilih sama si Dewi Bak. Kalau lu ngambil sudut pandang Tomoki, pasti kayak gitu. Jadi ya gue masih bisa maklumin kenapa Tomoki bisa jadi kayak sekarang. Dan gue yakin kenapa lu pada semua kesel sama Tomoki karena lu nggak pernah ngambil sudut pandang si Tomoki, nggak tahu perasaannya Tomoki, dan yang jelas karena si Tomoki itu bukan MC, jadi lu nggak peduli sama Tomoki. Jujur aja Cuk, kalau lu dipanggil ke isekai, pasti lu bakal nganggep lu yang paling kuat kan? Nah, itu yang dirasain sama si Tomoki. Terus kekuatan charm yang dia dapat itu nggak salah kalau dia pakai buat ngendaliin orang lain. Apalagi dia punya karisma dan ketampanan yang gampang banget gitu buat ngasih pengaruh ke publik. Malah menurut gua aneh kalau Tomoki nggak pakai kekuatan charm yang dia punya buat ngendalin orang lain. Banyak kok di dunia nyata orang yang kayak Tomoki yang bisa ngendalin banyak orang. Contohnya kayak Ted Bundy, Charles Manson, atau yang lainnya yang bisa memberikan pengaruh kepada publik. Ya jadi kalau menurut gue Tomoki nggak jauh-jauh beda kayak mereka yang kalau dibilang badut sih sebenarnya nggak cocok dia dipanggil badut karena yang dia punya tuh sifat alami dari manusia. Malah kalau menurut gue Tomoki bisa aja jadi salah satu orang paling berbahaya di isekai kalau dia bisa pakai kekuatan penuh charm yang dia punya. Karena lu tahu sendiri gitu kan, kekuatan netizen itu nggak ada obatnya cok. Ya gue yakin sih lu nggak bakal mau mikir sampai segitunya soal Tomoki. Yang penting dia badut, ngeselin, minta ditonjok kayak mukanya. Intinya kayak gitu kan. Yakin gue lu pada mikir kayak gitu doang. Kalau gue awalnya mikir si Tomoki maklum aja punya sifat kayak gitu kalau ngelihat biografi yang dia punya. Tapi setelah ngelihat isi otaknya yang cuma cocok tanam doang, baru di situ gue kesel, orang kayak gini nih emang minta ditonjok mukanya. Jujur aja gue tuh nggak terlalu suka sama karakter, mau itu MC atau bukan ya, punya sifat mesum yang kelewat batas. Makanya di DxD gue nggak terlalu suka sama si Issei, tapi lebih suka ke Valley. Dan sifat Tomoki ini lebih parah dari Issei yang menurut gue anjing banget. Oke lah gitu kan, lu punya kekuatan charm, lu mau cocok tanam setiap hari juga nggak ada masalah gue. Tapi jangan bikin hari bebas cocok tanam juga dong. Asli gue di jalan kalau ngeliat yang kayak gitu sange kagak jijik iya cok. Sumpah gue baca WN-nya tuh jijik anjir di bagian situ. Terus yang bikin gue tambah kesel sama Tomoki, bisa-bisanya udah punya pengaruh publik dan kekuatan charm masih gampang dimanfaatin sama orang. Itu yang jadi pertanyaan gue, kenapa autornya nggak bikin sosok Tomoki itu kayak Ted Bundy atau Charles Manson yang pastinya ceritanya jadi lebih menarik. Karena Makoto harus ngelawan sosok kayak Ted Bundy yang manipulatif dan bisa ngendalin banyak orang, itu pasti bakal sangat-sangat menarik ceritanya. Makoto didukung sama non-human, sedangkan Tomoki didukung sama manusia. Pasti seru banget tuh kalau bisa kayak gitu ceritanya. Tapi sayangnya itu nggak mungkin terjadi kalau ngeliat standarnya otak Tomoki yang gobloknya kebangetan. Tomoki pertama kali ketemu Tomoe di danau setelah ngelawan Sofia dan Lancer. Dia nyoba buat rekrut Tomoe dengan berbagai cara, tapi sayangnya ditolak sama Tomoe. Untungnya, charm Tomoki cuma bisa dipakai buat orang yang statnya ada di bawah dia. Jadi Tomoe nggak kena efek charmnya si Tomoki. Dan sejak itu Tomoki jadi terobsesi sama si Tomoe. Nah, nanti Tomoki akan ketemu lagi sama si Tomoe. Tapi kali ini Tomoe nggak sendiri, dia bersama dengan Makoto.
Pertama kali Tomoki mengira kalau Makoto tuh cuma seorang penjinak yang berhasil menjinakkan Tomoe. Makanya Tomoki mengancam Makoto untuk menyerahkan Tomoe. Tapi hal itu malah ngesulut emosi si Makoto yang akhirnya karena lu tahu seberapa kuat Makoto kan. Si Tomoki dipukulin sama Makoto sampai Tomoki kena mental breakdance. Dan gak mau keluar kamar sampai berhari-hari. Karena pas dipukulin Makoto, si Tomoki itu teringat pembulian yang dia terima waktu dia masih tinggal di bumi. Rasa trauma Tomoki kepada Makoto itu berubah menjadi kebencian karena doktrin dari Lily. Dan kebencian yang Tomoki miliki juga menyebar ke semua orang yang terkena efek charmnya Tomoki. Jadi intinya kubu Tomoki sangat-sangat membenci Makoto. Sama kayak Tomoki ngebenci Makoto. Tapi walau kayak gitu Tomoki termasuk orang kuat cuk. Karena bukan cuma charm doang kekuatannya Tomoki. Tomoki juga ahli dalam pertarungan jarak jauh, ahli dalam sihir segel, dan gak bisa mati waktu di malam hari, lebih tepatnya waktu ada bulan. Sewaktu ada bulan, Tomoki akan terus-menerus regenerasi, dan satu-satunya cara untuk melukai Tomoki di malam hari atau waktu ada bulan, dengan damage yang lebih tinggi daripada kemampuan regennya Tomoki. Selain itu, Tomoki juga punya sihir nuklir, di mana Tomoki akan mengkonsumsi energi sihir dengan jumlah banyak lalu meledakkannya. Dan ledakan itu punya efek yang sama seperti bom nuklir, yang punya ledakan maha dahsyat dengan radius yang luas serta menyebabkan efek radiasi. Benar-benar mirip sama ledakan nuklir dah, dan kekuatan ini juga dikasih sama si Dewi Bak. Oke, sekarang kita ke pembahasan si Hibiki. Otonashi Hibiki adalah murid SMA kelas 3 yang berasal dari keluarga kaya raya yang sukses. Dia punya segudang bakat, mau di bidang akademik ataupun non-akademik. Dan hal itu ngebuat Hibiki nggak puas karena bisa menggapai segala sesuatunya tuh dengan sangat mudah. Sewaktu masih di bumi, Hibiki adalah ketua OSIS yang masa depannya udah pasti cerah banget dah. Karena berbagai prestasi yang dia dapat serta dukungan keluarganya. Dia digambarkan sebagai sosok yang hanya bisa mikir satu sisi aja atau satu sudut pandang karena pengaruh dari keluarganya. Hal itu menyebabkan Hibiki berpikir bahwa sudut pandangnya lah yang paling benar. Yaitu karena didikan keluarganya yang menekankan hal politik. Hibiki sedikit berbeda dengan Makoto yang dipanggil di dunia dewa. Hibiki dipanggil di kerajaan Limia untuk jadi pahlawan atas restu dari Dewi Bak. Tidak butuh waktu lama setelah pemanggilan, Hibiki menjadi pahlawan tingkat tinggi serta penasehat kerajaan Limia. Yang menurut gue hal yang wajar, Hibiki adalah orang yang punya kecantikan, karisma, dan manipulatif. Hal yang wajar kalau dia jadi penasehat karena bukan cuma Tomoki yang bisa memberikan pengaruh ke masyarakat luas. Hibiki juga bisa, cuma beda cara. Kalau Tomoki itu pakai charm, Hibiki pakai karisma dan kemampuan manipulasi. Yang sebenarnya sosok Hibiki buat gue lebih nakutin dari kebanyakan orang di seri ini. Seandainya dia bukan orang yang mikir satu sudut pandang aja, dia pasti bisa memanipulasi pihak iblis dan human atau mungkin Makoto itu sendiri. Alasan kenapa sekarang dia nggak bisa memanipulasi Makoto karena si Hibiki cuma ngelihat satu sudut pandang aja. Contohnya sewaktu perang sama pihak iblis, Hibiki menganggap kalau pihak iblis itu yang salah dan dia nggak mau mendengarkan omongan Makoto dan omongan orang-orang lain. Hal itu ngebuat Hibiki nggak dapat respect dari Makoto. Padahal gitu ya, si Lily dan Ruth yakin kalau Hibiki adalah sosok yang bisa memberikan impact yang luas di masyarakat karena karisma dan kemampuan manipulasinya. Hibiki adalah petarung jarak dekat yang memasteri segala teknik berpedang dan didukung dengan kecepatan abnormal serta memiliki sihir pemanggilan. Ya, belum banyak sih kekuatan yang ditunjukin dari Hibiki. Gue cuma bisa narik kesimpulan Hibiki emang kuat, tapi kekuatan utama Hibiki ada di karisma dan memanipulasi orang lain. Oke lah, mungkin cukup sekian ya Cuk ya untuk pembahasan kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Oh iya, sebelum mengakhiri pembicaraan kali ini, maksud gue sebelum mengakhiri video kali ini, gue mau bacain orang-orang yang pada donasi di Saweria gue. Pertama dari Diket. Maaf kalau sedikit, soalnya masih belum kerja bro. BTW, terima kasih atas videonya. Thank you Diket ya, nggak apa-apa kok, lu donasi 10.000 gue juga udah makasih banget kok. Terus dari penyembah MILF, bacain dong. Udah dibacain nih penyembah MILF. Oke, thank you ya atas donasinya. Terus ada dari Moira, buat nasi padang plus es teh nih Cuk. Iya, makasih banget nih Moira, thank you ya Moira. Terus dari Bas, semangat bro, ya semangat terus. Thank you Bas. Terus dari hamba Allah,
thank you ya, Mbak Allah, lu nggak kasih komen apa-apaan, gue bingung mau ngomong apaan. Oke, yang jelas thank you deh buat lu pada yang udah donasiin ke Saweria gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.